Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ivan Wicaksana Siregar, SEMAK, selaku dosen mata kuliah Audit Sistem Informasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Galih Kusumawati, dengan NIM 5211221096. Eh, Lalu Putri Sapira Jahrani yang bernim 5211221093. Dan Fauzia Fadila Anajemi yang bernim 5211221096. Dan yang terakhir Sipa Sulastiani yang bernim 5211221096. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis dan Mitigasi Resiko Teknologi Informasi pada Organisasi Bisnis. Yang pertama-tama yaitu latar belakang. Pada era digital seperti saat ini, teknologi informasi telah menjadi komponen vital dalam operasional bisnis. Hampir semua aktivitas perusahaan, mulai dari pengelolaan data, transaksi keuangan, proses produksi, hingga pelayanan pelanggan, kini bergantung pada sistem TI yang terintegrasi. Bagi perusahaan manufaktur, penerapan sistem seperti ERP, database pelanggan, dan otomasi produksi telah membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Namun, seiring meningkatnya ketergantungan terhadap TI, muncul pula risiko-risiko baru seperti serangan cyber, yaitu ransomware, malware, phishing. Lalu ada kegagalan sistem ERP, kebocoran data pelanggan, dan ketergantungan berlebih pada vendor TI. Kasus nyata yang kami teliti terjadi pada salah satu perusahaan manufaktur menengah di Indonesia. Dalam kurun waktu 6 bulan, perusahaan tersebut mengalami 3 insiden besar, yaitu yang pertama, serangan ransomware yang membuat data penjualan tidak bisa diakses selama beberapa hari. Yang kedua, gangguan sistem ERP saat penutupan laporan keuangan bulanan. Dan yang ketiga, kebocoran data pelanggan yang menimbulkan keluhan publik di media sosial. Rangkaian kejadian ini memperlihatkan bahwa manajemen risiko teknologi informasi di perusahaan tersebut belum berjalan dengan baik. Maka dari itu, kami merasa penting untuk menganalisis bagaimana identifikasi risiko, analisis risiko, strategi mitigasi, serta monitoring dapat diterapkan agar perusahaan mampu menghadapi ancaman teknologi informasi dengan lebih siap dan terstruktur. Lalu, ada rumusan masalah. Analisis kami berfokus pada 4 pertanyaan utama. Yang pertama, risiko teknologi informasi apa saja yang dihadapi oleh perusahaan manufaktur. Yang kedua, bagaimana tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Yang ketiga, strategi mitigasi apa yang paling efektif untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi risiko dilakukan. Lalu, ada tujuan analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama mengidentifikasi potensi resiko teknologi informasi. Yang kedua, menilai tingkat kemungkinan dan dampak risiko. Yang ketiga, menentukan prioritas pengendalian risiko. Yang keempat, merancang strategi mitigasi dan yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan menumbuhkan budaya sadar risiko atau risk aware culture di seluruh organisasi. Lalu, ada manfaat analisis. Ada beberapa manfaat strategis dari analisis ini, antara lain, yang pertama, meningkatkan keamanan sistem dan data melalui penguatan kontrol teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dengan menyiapkan rencana cadangan dan sistem yang tangguh. Yang ketiga, membangun kepercayaan stakeholder dengan menunjukkan komitmen terhadap keamanan data. Yang keempat, mendukung kepatuhan regulasi terutama terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dan yang terakhir, sebagai bahan pembelajaran akademik agar mahasiswa memahami hubungan antar keamanan, informasi, dan manajemen risiko. Demikian penjelasan pendahuluan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam mengenai proses identifikasi risiko teknologi informasi oleh rekan saya.
Baik, saya ambil lari. Pada bab 2 ini kita akan membahas identifikasi risiko teknologi informasi. Pada poin pertama yaitu konsep identifikasi risiko teknologi informasi. Pada intinya itu, identifikasi risiko itu merupakan tahap awal dari manajemen risiko TI. Tujuan itu untuk mengenali dan memahami potensi ancaman terhadap sistem informasi. Nah, untuk berdasarkan standar ISO dan juga IEC 27005, identifikasi risiko bukan cuma untuk mencari masalah, tapi juga untuk menganalisis penyebab dan juga konsekuensinya. Dalam kerangka COVID 2019, hal ini juga bagian dari proses ensure risk optimization. Jika resiko TI harus imbang dengan manfaat yang ada di perusahaan. Resiko TI ini bisa muncul karena 3 faktor utama, yaitu ada manusia, teknologi, dan juga kebijakan dari organisasi tersebut sendiri. Nah, untuk contoh nyatanya itu seperti perusahaan manufaktur yang kena ransomware karena tidak mempunyai sistem backup dan pelatihan atas keamanannya. Setelah evaluasi, mereka lebih rutin identifikasi resiko dan hasilnya sistem akan menjadi lebih aman. Lalu identifikasi resiko TI itu bukan kegiatan untuk formalitas, tapi merupakan fondasi utama supaya perusahaan tahu titik lemah dan bisa mencegah serangan dari awal. Untuk poin 2.2 itu kita membahas tentang metode identifikasi resiko. Nah, ada pun kayak beberapa cara yang bisa dilakukan oleh organisasi itu sendiri, yaitu adalah pertama yaitu adalah brainstorming atau diskusi kelompok. Yang dilakukan itu yaitu kayak timsnya itu melakukan pembahasan atas potensi resiko dari berbagai sudut pandang. Yang kedua itu ada analisis dokumen dan juga audit, yaitu melihat laporan insiden sebelumnya, lalu kebijakan keamanan, lalu hasil dari audit sistem itu tersendiri. Yang ketiga itu ada observasi dan wawancara lapangan, yaitu dengan cara cek langsung bagaimana sistem digunakan dan apakah prosedurnya sudah dijalankan. Selanjutnya itu adalah use case analysis atau analisis bagaimana sistem bisa gagal atau ada dampak yang terjadi gitu. Dan kombinasi dari beberapa metode ini itu bisa bikin hasil identifikasi itu bakalan lebih lengkap dan juga realistis. Untuk poin selanjutnya itu kita akan membahas tentang klasifikasi resiko teknologi informasi. Nah, setelah proses identifikasi dilakukan, langkah berikutnya adalah mengelompokkan resiko yang ditemukan agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Secara umum, resiko teknologi itu tuh dibagi jadi 5 kategori utama. Yang pertama ada operasional atau operational risk yang berkaitan dengan kegagalan sistem atau kegagalan manusia seperti gangguan seperti sistem ERP yang menyebabkan keterlambatan produksi ataupun laporan keuangan. Yang kedua, itu ada keamanan resiko atau security risk yang mencakup serangan cyber, malware, atau akses ilegal terhadap data penting. Yang ketiga itu ada risiko kepatuhan atau compliance risk yang timbul akibat tidak mematuhi peraturan, misal melanggar terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Selanjutnya ada resiko strategis atau strategic risk, yaitu resiko yang muncul karena kesalahan dalam mengambilkan keputusan seperti ketergantungan terhadap vendor, teknologi yang bisa menimbulkan suatu masalah besar bila vendor tersebut tuh akan gagal. Nah, yang terakhir itu kita mempunyai resiko reputasi atau reputational risk, yaitu resiko yang berdampak pada citra perusahaan di mata publik. Contohnya kebocoran data pelanggan yang membuat kepercayaan para konsumen itu tuh bakalan menurun, bukan kerugian yang besar. Oke, baik, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di bab 3, di bab 3 ini kita akan membahas tentang analisis rasio teknologi informasi. Pada 3.1, analisis risiko dilakukan dengan menilai 2 aspek utama. Yang pertama, kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood, dan yang kedua, dampak risiko terhadap perusahaan atau impact. Nilai risiko dihitung dengan mengalihkan tingkat kemungkinan dan dampak, lalu dikategorikan sebagai rendah, sedang, tinggi, atau kritis. Dari hasil penelitian,
serangan ransomware, dan kebocoran data pelanggan termasuk resiko kritis di skor 9. Dan ada kegagalan sistem ERP masuk ke dalam skor kategori tinggi dengan skor 6, sementara ketergantungan pada vendor dan kekurangan pelatihan keamanan tergolong sedang. Lalu, strategi mitigasi resiko. Untuk menanggulangi risiko tersebut, kami merancang strategi mitigasi berdasarkan 4 pendekatan utama. Yang pertama, ada avoidance atau menghindari risiko untuk menghapus aktivitas atau sistem yang memiliki risiko tinggi. Misalnya tidak menggunakan aplikasi tidak resmi yang berpotensi menimbulkan kebocoran data. Yang kedua, mengurangi risiko dengan melakukan tindakan pencegahan seperti memperbarui sistem, memperkuat firewall, dan pelatihan keamanan. Yang ketiga, transfer atau mengalihkan risiko melalui kerjasama dengan vendor menggunakan asuransi cyber atau kontrak SLA yang jelas. Yang keempat, ada acceptance atau menerima risiko kecil dengan tetap memiliki rencana kontingensi jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Contoh penerapan pada bab 3 ini, ada serangan ransomware yang diterapkan firewall, antivirus, enterprise, backup data harian, dan cyber insurance. Lalu yang kedua ada kebocoran data pelanggan. Selanjutnya pada bab 3 akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu ada monitoring dan review risiko. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan berjalan efektif, yaitu terdapat 4 lapisan monitoring. Yang pertama ada harian, dilakukan oleh tim IT Security untuk memantau log sistem dan aktivitas pengguna. Yang kedua yaitu bulanan, dilakukan oleh IT Operation Manager dan audit internal untuk menilai efektivitas kontrol. Yang ketiga yaitu triwulan, dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko untuk meninjau toleransi risiko. Yang keempat yaitu tahunan, dilakukan oleh direksi sebagai bagian dari Corporate Governance Review. Dan selanjutnya yaitu ada Key Risk Indicator atau KRI untuk mengukur efektivitas diterapkan KRI seperti jumlah percobaan akses ilegal per bulan, presentasi sistem yang telah di-patch, frekuensi downtime ERP, selanjutnya keberhasilan backup data, dan persentase karyawan yang mengikuti pelatihan keamanan cyber. Dan selanjutnya ada evaluasi efektivitas mitigasi. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act, agar program perbaikan lanjutan. Hasil evaluasinya kemudian menjadi dasar untuk penyusunan rekomendasi peningkatan seperti penggunaan teknologi SOAR, untuk otomatisasi keamanan. Selanjutnya ada melakukan penetration testing secara rutin. Setelah itu meningkatkan kapasitas SDM TI dan kolaborasi dengan lembaga keamanan cyber nasional. Setelah itu ada kesimpulan dari hasil analisis kami. Yang pertama itu ada manajemen risiko TI sangat penting untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan reputasi perusahaan. Selanjutnya risiko seperti ransomware, kebocoran data, dan kegagalan ERP dapat dikendalikan dengan strategi mitigasi yang tepat. Monitoring dan review berkala membuat perusahaan lebih resilient terhadap perubahan teknologi dan ancaman baru. Melalui proyek ini, kami belajar bahwa manajemen risiko TI bukan sekadar urusan teknis, tapi juga bagian dari budaya organisasi yang harus diterapkan oleh semua pihak. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.